Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Arfan Saputra Channel. Channel yang membahas sharing tentang BLT atau bantuan langsung tunai. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas pengumuman penting setelah pencairan PKH dan BPNT tahap yang pertama. Nah, kira-kira ada pengumuman apa lagi ya? Simak terus. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja pada berita intinya. Di sini saya akan memberikan informasi. Nah, buat para KPM PKH yang belum cair sampai saat ini, coba cek ATM-nya di daerah masing-masing ya. Dalam 2 hari sekali dalam 1 minggu. Nah, sebab bila kemarin masih berupa SP2D yang turun, baik untuk termin ke-6 dan termin ke-7 di beberapa wilayah, maka pada hari ini sudah mulai perlahan ada saldo yang masuk ke rekening ATM KKS. Nah, terutama yang sudah masuk dalam SP2D termin ke-6. Nah, jadi silakan koordinasi dengan pendamping PKH masing-masing ya. Apakah namanya sudah masuk dalam SP2D atau belum. Nah, untuk yang belum masuk, itu dipastikan belum cair. Jadi hanya untuk yang sudah masuk ke dalam SP2D termin ke-6 dan termin ke-7 ya teman-teman. Nah, di sini ada informasi tentang PKH ya teman-teman untuk para KPM PKH dan BPNT. Mohon disimak baik-baik ya. Nah, informasi yang pertama untuk para KPM PKH maupun BPNT, dasar acuan untuk pencairan tahap pertama ini adalah data KPM yang ada di dalam DTKS ya teman-teman, yang dikelola Pusdatin, serta datanya sudah padan dan valid. Kemudian yang kedua, untuk lansia, bantuan PKH di tahun 2022 ini adalah yaitu mulai umur 60 tahun ke atas. Nah, namun ini yang menentukan dapat tidaknya adalah langsung dari Kemensos ya. Kemudian yang ketiga, apabila ada cucu yang satu kakak dan nama cucu ada dalam DTKS, serta sudah padan, bisa saja masuk sebagai komponen PKH. Nah, bisa saja masuk dalam komponen PKH balita maupun anak sekolah ya. Kemudian yang keempat, data DTKS sekarang langsung terpaut dengan link yang digunakan saat ini. Sehingga benar-benar padan antara DTKS dengan Dapodik ataupun Simpatika. Nah, jadi pastikan ya, untuk para KPM PKH yang memiliki komponen anak sekolah, itu data anaknya harus padan DTKS dan Dapodik ataupun Simpatika. Nah, Simpatika ini biasanya untuk jenjang madrasah. Jika untuk jenjang SD, SMP, dan SMA mengacu pada Dapodik. Nah, kemudian yang kelima, untuk KPM yang kemarin terima lebih, silakan ambil semua uangnya ya, itu rezeki KPM dan tidak akan diminta kembali oleh kas negara. Nah, jadi untuk yang saldonya bertambah, segera kalian tarik tunai ya teman-teman, itu mungkin rezeki kalian. Nah, kemudian yang keenam, untuk KPM yang nominalnya kurang, tidak akan ada penambahan ya teman-teman, ataupun cair susulan. Nah, dikarenakan ada komponen yang datanya tidak padan, atau tidak online maupun belum terinput, baik di DTKS maupun Dapodik, atau Simpatika. Nah, jadi untuk yang KPM PKH nominal bantuannya berkurang, mungkin data anaknya tidak masuk dalam Dapodik ataupun Simpatika. Jadi sekali lagi, data anaknya harus padan DTKS dan Simpatika atau Dapodik ya. Nah, kemudian yang ketujuh, saat ini semua pemutakhiran data langsung dilakukan di DTKS, bukan EPKH pendamping. Kemudian yang kedelapan, pemutakhiran data bisa dilakukan setelah proses migrasi selesai dan sudah padan di DTKS maupun Dapodik. Kemudian yang kesembilan, selama nama KPM tercatat tidak NE di DTKS, pasti akan tetap bisa cair. Dan untuk tercatat tidak NE di DTKS, harus sudah NE di operator DTKS desa lewat sistem 6NG, serta sudah mendapat persetujuan serta tanda tangan bupati tiap daerah masing-masing. Kemudian yang ke-10, untuk komponen yang sudah meninggal,
tetapi masih dapat bantuan harus dikembalikan ke kas negara ya. Karena PKH bukan untuk diwariskan atau bantuan warisan. Nah, jadi untuk yang sudah meninggal ini akan dikembalikan lagi ke kas negara ya teman-teman. Tidak bisa diwakilkan atau ini bukan bantuan warisan. Nah, kemudian yang ke-11, peserta PKH aktif tapi belum cair juga. Nah, itu dikarenakan ada komponen atau ART-nya yang tidak padan, baik Dukcapil Dapodik atau Simpatika. Bahkan juga bisa akibat terlambat saat pengesahan DTKS yang ditandatangani oleh Bapak Bupati. Nah, kemudian yang ke-12, apabila nama ada di DTKS tetapi belum dapat bantuan, itu harus tetap menunggu semua proses yang berjalan ya teman-teman, dengan butuh waktu yang lama. Nah, jadi untuk yang masuk dalam DTKS pun tidak otomatis dapat bantuan ya. Karena melihat juga kuota yang ada, apakah sudah terpenuhi atau belum. Kemudian yang ke-13, jika sudah dihapus dari DTKS tetapi masih dapat bantuan, itu dikarenakan belum adanya surat yang ditandatangani oleh bupati atau wali kota daerahnya. Nah, kemudian untuk besaran jumlah nominal itu semua kewenangan Kemensos ya, berdasarkan pada keadaan real yang ada. Nah, kemudian yang terakhir untuk tahun 2022 ini tetap maksimal 4 komponen yang bisa diambil dalam satu keluarga KPM-nya ya teman-teman, baik itu PKH yang ada lansianya maupun anak sekolahnya. Program Keluarga Harapan atau PKH adalah program pemberian bantuan sosial tunai bersyarat kepada keluarga miskin dengan tujuan meningkatkan taraf hidup, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal. Untuk mendapat bantuan PKH harus memiliki minimal salah satu komponen, yaitu komponen kesehatan dengan kategori ibu hamil dan anak usia 0-6 tahun, komponen pendidikan dengan kategori anak usia SD, SMP, dan SMA, komponen kesejahteraan sosial dengan kategori disabilitas berat dan lanjut usia 70 tahun ke atas. Bantuan disalurkan setiap 3 bulan. Cek daftar kepesertaan Bansos PKH melalui cekbansos.kemensos.go.id. Jika menemukan masalah, laporkan ke 021 3144 321 atau di WhatsApp di 0811 1500229. Ayo, kita kawal bantuan sosial PKH untuk Indonesia sejahtera.